Seorang bocah berusia 6 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya oleh pamannya sendiri. Upaya penangkapan pelaku oleh pihak kepolisian berlangsung dramatis karena pihak keluarga berusaha untuk menghalangi petugas. Ya, sementara itu di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, evakuasi bocah perempuan yang tercebur ke sumur sedalam 15 meter di dapur rumahnya berlangsung dramatis. Aksi seorang pria menganiaya bocah berusia 6 tahun menjadi viral di media sosial. Pelaku yang berusia 40 tahun berulang kali memukul keponakannya sendiri. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada 7 Juli lalu. Dengan membawa bukti rekaman, orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa penganiayaannya ke polisi. Polisi kemudian menggerebek rumah pelaku pada Jumat dini hari. Dalam penggerebekan, Satuan Reskrim Unit Ranmor sempat mendapat perlawanan dari keluarga pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Jumat siang membenarkan peristiwa tersebut. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Kami Satreskrim Polrestabes Palembang, jadi ada unit Opsnal Ranmor dengan PPA, menindaklanjuti ada yang laporan juga masuk ke kami, dan juga sempat videonya viral di media sosial. Ada seorang, di dalam video itu ada seorang laki-laki yang memukuli anak kecil ya. Nah, setelah kita amankan, alhamdulillah berhasil kita amankan pelakunya yang memang ternyata hubungannya dengan anak tersebut itu paman kandungnya. Sementara di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, seorang bocah perempuan tercebur ke sumur sedalam 15 meter di dapur rumahnya pada Kamis pagi. Korban terjatuh saat hendak mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Karena kondisi dapur gelap, korban akhirnya terperosok ke dalam sumur. Proses evakuasi korban oleh petugas Damkar Kabupaten Bogor berjalan dramatis. Petugas akhirnya berhasil menyelamatkan korban dengan cara menariknya menggunakan katrol. Ada anak kecil atas nama Indi yang berusia 7 tahun. Dia memang tercebur masuk ke dalam sumur. Nah, itu kronologinya kayak gimana itu? Menurut keterangan yang kami dalami, yang bersangkutan pada saat subuh, dia ingin melaksanakan ibadah sholat subuh dan keadaan sekitar sumur itu gelap. Dia mencoba menaik, ingin menyalakan stop kontak dan tidak tahu area di bawah itu sumur. Tim Liputan CNN Indonesia. Penyidik Polda Metro Jaya mendatangi Ponpes Istana Yatim Riyadul Jannah di wilayah Depok, Jawa Barat guna menyelidiki kasus pencabulan terhadap belasan santrinya. Ya, sementara itu tingginya harga komoditi sayuran membuat beberapa jenis sayuran menjadi target pencurian. Selengkapnya dalam Kriminal 24 Jam. Usai menaikkan status tersangka kepada 3 guru ngaji dalam kasus dugaan pencabulan, penyidik Polda Metro Jaya mendatangi Pondok Pesantren Istana Yatim Riyadul Jannah di wilayah Beji, Depok, Jawa Barat pada Jumat siang. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam, polisi menyita barang bukti usai dilakukan gelar perkara. Sebelumnya belasan santri perempuan di Ponpes Istana Yatim Riyadul Jannah diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh 3 ustadz dan seorang kakak kelasnya. Kekerasan seksual ini sudah terjadi selama 1 tahun. Unit Reskrim Polsek Siak Hulu menangkap buronan pembobol pondok pesantren Baitul Ilmi, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau. Tersangka ditangkap pada awal Juli saat polisi mendapat informasi tersangka telah kembali ke rumahnya usai kabur ke daerah Jambi. Saat rilis tersangka pada hari Jumat, polisi menyebut selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti hasil curian. Tersangka mengaku nekat mencuri barang pondok pesantren karena terdesak kebutuhan ekonomi. Tersangka juga terbukti positif mengonsumsi narkoba. Tingginya harga cabai dan bawang di pasar membuat komoditas sayuran ini menjadi sasaran pencurian. Di Kabupaten Tangerang, Banten, seorang pria terekam CCTV mencuri belasan kilogram cabai dan bawang di warung pedagang sayuran pada Kamis. Kerugian akibat pencurian ini mencapai 1 juta rupiah. Menurut keterangan korban pada Jumat, kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi. Meski tidak melapor ke polisi, pemilik warung mengunggah rekaman CCTV ke media sosial.
agar masyarakat lebih hati-hati dan pelaku tidak lagi melakukan pencurian di warungnya. Tim Liputan CNN Indonesia.